Jadi pas udah mau deket batas terakhir pembayaran, aku terus salawat adikmi, terus kadang aku hitung, kadang enggak. Alhamdulillah kekabul Kak, Masya Allah, bener ya Kak kata orang-orang. Kalau kita berharapnya ke Allah, nggak ngecewain, percaya deh. Jadi tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan membacakan sebuah kisah yang luar biasa dari teman kita yang namanya Mbak Hasanah di Kepulauan Riau. Tapi sebelum aku bacain kisahnya, buat teman-teman yang punya kisah kajian salawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com ya. Dan jangan lupa cantumkan nomor WA-nya teman-teman. Barangkali nanti ada yang kurang-kurang. Jadi admin aku, tim aku bisa nanya ke kalian gitu ya. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat. Dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Keduanya bukuku. Kalau teman-teman mau beli bisa ke Gramedia atau bisa hubungin admin, atau teman-teman juga bisa klik link di bawah ini. Nih bukunya, insya Allah bisa bikin semangat. Nah langsung aja aku akan bacain. Nah seneng kan kalian dibacain lagi testimoninya? Beberapa, memang nggak semua ya. Beberapa pada komen, Mbak lebih suka dibacain. Padahal aku tuh pengen suasana yang baru gitu loh, diceritain gitu kan. Dan walaupun memang lebih susah diceritain karena aku harus ngapalin dulu kan. Cuman ya sudahlah, untuk karena kalian beberapa pada Mbak dibacain dong, dibacain, ya udah dibacain. Cuman aku pengen tahu dong, kalian tuh sebenarnya yang pada nggak komen tuh sebenarnya kenapa gitu loh. Apakah kalian setuju diceritakan atau dibacakan? Coba dong please komen ya. Aku pengen tahu kalian tuh sebenarnya lebih banyak sukanya yang mana? Dibacain atau diceritain gitu ya. Lanjut aku bacain dulu nih ya. Seneng kan kalian ya? Kalian senengan ya gitu ya. Lanjut ke bacaan. Assalamualaikum Kamil, waalaikumsalam. Sebelumnya kenalin aku Hasanah dari Kepulauan Riau. Kak, aku mau ngasih testimoni salawat Kak. Sebelumnya makasih ya Kak Mel udah pernah ngenalin salawat plus keajaiban salawatnya sama aku. Sama-sama Mbak. Jadi awal ceritanya gini Kak, aku baru masuk jadi maba di salah satu mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Saat itu masih fine-fine aja Kak, masih seneng gitu. Alhamdulillah bisa sekolah di Bandung. Pas akhirnya semester 1, pas akhir tahun 2022, aku tuh ada gitu lihat iklan di YouTube, tapi iklannya bukan video gitu Kak, kayak tulisan. Jadi aku tertarik Kak. Soalnya iklannya itu biar berpenghasilan di usia muda, aku kepikiran kalau ikut ini, aku bisa ngumpulin uang buat bayar uang kuliah. Jadi aku join Kak, awalnya bayar uang masuk gitu sekitar 55.000. Kalau nggak salah terus nanti kerjaannya cuman like sama follow orang di TikTok. Jadi pas awal-awal udah ngerjain itu disuruh deposit gitu Kak uangnya. Aku tuh ngikutin aja apa yang disuruh. Katanya kalau deposit sekian dapat komisi sekian. Udah nih Kak, beneran ditransfer pas kita deposit plus dapat komisi juga. Jadi aku tuh kayak suka banget gitu Kakak. Jadi gegabah langsung pilih nominal tinggi depositnya, akhirnya uangnya nggak masuk ke rekening tapi habis Kak. Bahkan uang kuliah aku semester 2 juga aku pakai Kak. Aku pikir-pikir bisalah nanti diganti malahan 2 kali lipat. Tahu-taunya aplikasi semacam gitu Kak. Pas awal-awal itu aku juga terpuruk gitu soalnya uang kuliah udah nggak ada, aku ditipu. Sampai aku nekat pinjol Kak buat cairin uang itu sampai uang kosan juga ikut. Waktu itu jujur aku emang jauh dari Allah Kak, sholat udah jarang, ngaji juga. Jadi pas dapet musibah itu aku cepet-cepet tobat ke Allah. Pas kejadian itu kakak banyak teror dari DC yang aku pinjam. Dari ibu kos yang sering nanya uang kosan. Terus aku juga buka YouTube. Terus aku coba buka YouTube ketemu channelnya Kak Mel. Waktu pertama aku nonton aku ikutin terus lama-lama ngerasa berat gitu kok salawatnya. Jadi aku kadang salawat kadang enggak. Aku sampai tulis hajat masalah aku yang mau aku selesaiin. Pas itu aku coba perbaiki sholat, aku coba amalan lain. Alhamdulillah hajat pertama aku kabul Kak. Yang uang kos dengan si ibu. Walaupun sebelum bayar si ibunya marah-marah. Terus aku datang takut keluar kos, takut ketemu ibu kos, nggak nafsu makan juga.
Keluarga aku sama sekali nggak tahu permasalahan ini kakak, karena keluargaku orangnya keras, kalau salah sedikit aja suka marah banget. Jadi aku terbiasa mendem sendiri masalah aku kak, terus aku mulai kendor lagi kak, sholat plus salawatnya. Aku juga kayak beban gitu kak, nggak bisa ikut UAS karena belum bayar uang kuliah. Belum lagi teror pinjol aku, terus pas bulan Agustus 2023 alhamdulillah Allah baik banget kak sama aku, masih kasih aku rezeki buat kuliah, padahal Waldos aku bilang kalau nggak lunas dianggap DO dari kampus, tapi Allah berkehendak lain kak. Aku bisa kuliah sekarang. Tapi bayaran aku kemarin ditunggakan ke semester sekarang. Jadi yang harusnya aku bayar 2,9 jadi 7,9. Pas akhir Agustus aku nggak ada ngamalin apa-apa kak. Aku ini orangnya suka nggak mau dicicil kak, maunya ngamalin waktu kepepet aja, nggak waktu masih senggang. Jadi pas udah hampir tanggal terakhir bayar, aku baru ngamalin sholawat adrikni dari Ustazah Halimah. Sama aku benerin sholat juga. Tiap aku udah males sholat, Allah pasti gerakin hati aku buat bilang, yuk sholat yuk. Kalau nggak sholat gimana mau selesai masalahnya? Emang ada yang lebih kuasa dari Allah? Minta ke Allah aja udah, jangan ngarep yang lain gitu kakak. Aku bersyukur banget dikasih Allah kayak gitu kak. Jadi pas udah mau deket batas terakhir pembayaran, aku terus salawat adikmi, terus kadang aku hitung, kadang enggak. Terus aku tiap doa juga minta ke Allah kalau aku ingin nuntut ilmu lagi, pengen ketemu teman-teman, pengen dengerin dosen ngajar. Alhamdulillah kekabul kak, Masya Allah, bener ya kak kata orang-orang. Kalau kita berharapnya ke Allah nggak ngecewain, percaya deh. Jadi tiba-tiba ada orang tua nelpon nanya uang kuliah aku berapa, aku bilang kakak, terus di TF sama orang tua, aku lanjut perwalian. Walaupun ada beberapa mata kuliah di semester 3 nggak bisa aku ambil karena nilai semester 2 aku kosong gara-gara aku nggak ikut UAS, tapi aku happy kak, aku bisa kuliah lagi. Buat teman-teman jangan pernah kecewa berdoa ya, berharap itu sama Allah aja. Aku semenjak ada masalah itu aku udah capek berharap ke manusia, tapi nihil hasilnya. Tapi kalau Allah enggak. Yuk semangat perbaiki diri, semangat juga sholawatnya. Jangan kayak aku ya yang sholawatnya pas waktu kepepet doang. Tapi sholawat saat kamu bahagia sama sedih juga. Doain ya Kak Mel, semoga aku bisa istiqomah hijrahnya, utang pinjol aku lunas. Sama aku cepet-cepet lulus sarjana, amin. Allahumma amin. Maaf ya panjang, ya dimaafin. Gak apa-apa kok teman-teman ya. Ini kemudian aku nanya ya teman-teman ya ke mbaknya, aku tanya, jadi di sini statusnya masih nunggak ya, orang tua ngasih uang kuliahnya berapa? Aku tanya gitu ya, kita lanjut baca ya. Kamel maaf baru bales, aku ganti HP jadi nggak ada notif email masuk dari kakak. Buat sekarang statusnya masih nunggak kak, tapi aku berdoa terus biar Allah mudahkan untuk lunasin hutang-hutang riba aku. Alhamdulillah kak uang kuliah udah lunas, walaupun aku jadi kayak cuti kuliah gitu pas kejadian kemarin gara-gara belum bayar uang kuliah. Tapi aku bersyukur kak masih bisa kuliah lagi, sekarang aku udah semester 6. Doain ya kak biar aku bisa lulus 4 tahun tanpa kendala, amin. Dari kejadian itu aku baru sadar mungkin begini cara Allah menghukum aku gara-gara akunya terlalu jauh dari Allah. Mungkin dengan cara itu Allah mau aku kembali kepadanya, soalnya aku ingat ayat Al-Quran yang bunyinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Sama yang satu lagi kak, tidak akan terjadi suatu musibah kecuali atas izin Allah. Masya Allah ya, the power of sholawat yang dirasain sama Mbak Hasanah di Kepulauan Riau. Ada yang pernah ngalamin sama kayak Mbak tadi siapa Mbak bentar aku beneran jilbab dulu ya nih, biasa suka ke distract tuh, rapihin dulu gini biar gini ntar dulu ya. Nggak penting banget, emang kebiasaan suka ada hal-hal yang nggak penting ya. Jadi tadi ngomong apa sih jadi lupa kan aku. Mbak siapa tadi bersama yang Mbak Hasanah. Jadi ya Masya Allah pasti banyak yang ngalamin seperti kejadian yang dialamin sama Mbak Hasanah. Kejebak pinjol gara-gara aplikasi yang katanya menjanjikan kita punya penghasilan, ternyata malah zong. Hati-hati ya teman-teman ya. Sekarang gini deh, pakai logika deh ya. Dalam hal apapun, pekerjaan apapun, kita tuh kalau nyari kerja artinya kita butuh apa? Butuh duit. Kalau kita butuh duit, kenapa kita disuruh bayar tuh kerjaan? Nggak ada cerita tuh ya. Jadi kalau ada suatu pekerjaan nyuruh kita bayar untuk dapetin pekerjaan itu, tinggalin ya, hati-hati. Nggak cuma itu, aku juga sempat baca bukan komentar, aku sempat baca DM ya. Ada yang sampai ketipu udah ngeluarin duit 7 juta, ternyata nggak dapet kerjaannya. Jadi hati-hati.
Namanya kita butuh duit, butuh kerjaan, kita tuh bakal dapat duit dari situ, bukan kita disuruh bayar duluan. Itu apaan tuh, jangan. Jadi hati-hati teman-teman. Nah, kalau apalagi udah dibilang taruh duit sekian, nanti jadi sekian, itu namanya judol dong, teman-teman. Judi namanya ya. Jadi jangan aneh-aneh, hari gini nyari duit tuh susah, teman-teman. Ya, udah dah. Langsung kita baca sholawat, minta tolong sama Allah, nanti ditunjukin jalannya. Walaupun tidak mudah, ya nggak, cari duit itu nggak mudah, ya kan? Yang haram aja susah, apalagi yang halal ya. Pokoknya teman-teman semangat baca sholawat, pasti keadaannya berubah. Masya Allah kan ya. Jadi Mbak Hasanah awalnya karena jauh dari Allah. Masya Allah luar biasa, di sini aku bisa lihat ya. Mbak Hasanah ini berkah dari sholawat yang dibaca, kemudian berkah dari ngedeketin Allah, benar-benar mencoba memperbaiki diri, memperbaiki ibadah. Mbak Hasanah bisa ngambil hikmah dari kejadian yang dialaminya ini, dari musibah yang dialami. Tidak semua orang bisa ngambil hikmah dari setiap ujian-ujian hidupnya. Biasanya orang-orang mikirnya, kenapa sih aku diuji mulu, padahal kan aku udah ibadah. Apa salahku, apa dosaku, kenapa aku diuji? Pasti begitu tuh, seolah-olah kita kayak banyak banget amalannya, padahal mah dosanya yang banyak ya. Ya, tapi Masya Allah Mbak Hasanah ngerti nih, bisa ngambil hikmah. Oh iya, ya, segala sesuatu terjadi atas izin Allah, dan segala musibah yang terjadi pada hidup kita adalah dari apa yang kita perbuat gitu loh. Berdasarkan dari diri kita sendiri. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman, coba ingat-ingat lagi masa lalu kita tuh gimana gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan dulu, udah pasti nih yang sekarang terjadi pada hidup kita adalah buah dari apa yang kita lakukan dulu. Dulu jauh dari Allah, dulu kita sering berbuat maksiat, dulu kita sering nyakitin hati orang tua misalnya, dulu kita sering nyakitin hati orang, dulu kita pernah berbuat kecurangan dan lain-lain, hari ini kita metik. Tapi jangan khawatir, jangan patah semangat, dan jangan berputus asa, nggak apa-apa. Walaupun hari ini kita metik ke segala sesuatu yang nggak enak, gara-gara apa yang kita tanam dulu yang nggak enak, kita masih punya waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Nggak ada yang perlu kita takutkan, teman-teman. Kita masih hidup, itu udah alhamdulillah. Walaupun hidup kita banyak utang, banyak masalah, ya banyak sedihnya, banyak nangisnya, banyak kecewanya, nggak apa-apa. Namanya juga hidup, kemarin salah, sekarang insya Allah pelan-pelan memperbaiki diri. Ya, dan teman-teman yang selama ini, yang sekarang keadaannya enak, keadaannya bahagia, nggak banyak masalah gitu ya, karena oh iya ya pantesan hidup aku enak, ternyata karena dulu aku tuh rajin sholat ya, karena aku baik sama orang tua dan lain-lain. Hati-hati juga, jangan sampai kita merasa berbangga diri. Ya, hati-hati, karena setan ini benar-benar nggak mau ngebiarin kita tuh enak hidupnya. Wah, dia ibadahnya rajin nih, dibikin kita jadi so alim misalnya ya. Wah, nih orang udah nggak bisa nih diganggu dengan ujian yang ini nih, nggak bisa diganggu dengan digoda dengan yang ini nih, kita goda dengan yang itu. Jadi hati-hati. Jadi setan tuh benar-benar jago banget gitu loh. Tadinya kita dibikin susah tahajud, dibikin susah untuk sholawatan, untuk ngaji dan lain-lain. Akhirnya kita nggak bisa nih ya, setan nggak bisa lagi menggoda kita. Kita bisa melawan itu semua. Sama setan dibikin semangat tahajud, semangat ngaji sampai berjus-jus dalam satu hari. Nah, udah dibikin semangat, baru pelan-pelan dibisikin, udahlah kan kemarin udah capek, nggak apa-apa lah hari ini mah istirahat sebentar, nggak apa-apa lah, lama-lama kita ngilang tuh, nauzubillah. Atau bisa juga kita lama-lama dibisikin, sholawat kok karena dunia melulu. Udah nanti aja sholawatnya lillahi ta'ala. Sholawat kok sambil aktivitas. Nggak fokus dong. Sholawat itu bagusnya kamu wudhu dulu. Nanti pas kamu habis sholat nih, kamu wudhu. Kamu sholat zuhur aja ntar. Udah, kan ini lagi sibuk nih. Ternyata sholat zuhurnya nggak sempet. Dibikin nggak sempet, atau dibikin tetap sholat nggak sempet salawatan. Akhirnya nanti aja asar, nanti aja maghrib, nanti aja isya, enak sekali duduk baca 100 munjiat misalnya. Ujung-ujungnya nggak baca. Makanya udah baca salawat kemana-mana pakai tasbih. Nih tasbih yang kayak aku pakai, cakep kan, bajunya hijau, tasbihnya hijau ya. Belinya di mana? Di mm.official1. Jadi langsung aja nanti ke mm.official1, banyak banget modelnya, bagus-bagus, cakep-cakep. Ya, nih teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Cakep-cakep kan?
Ini yang alarm warna, ini juga yang alarm warna. Harganya murah ya, yang kayak ginian di bawah 50.000, yang ini di bawah 100.000. Yang ini juga di bawah, ini sekitar 30 ribuan, 35, 36-an nih teman-teman. Kalau yang ini setiap kelipatan 100 dia akan bunyi. Ini aku pencet deh ya biar kalian melihat. Nah, ada lagi yang seperti ini, ada yang kayak gini nih. Nanti langsung aja ke Instagramnya mm.official1. Awet nggak? Insya Allah awet. Aku pakai tasbih mm.official1 tuh udah berapa ya? Udah 4 tahun teman-teman tuh. Masya Allah kan. Aku pakai MM itu dari 2021-an deh. 2022 apa 2021? 2021 sih. Lupa ya, aku mohon maaf ya. Udah keburu bunyi. Denger ya teman-teman tadi ya. Nah itu. Masya Allah ya. Jadi teman-teman baca sholawat. Pakai tasbih kemana-mana. Udah jangan ikutin kata setan. Jangan pakai tasbih. Malu kelihatan banget mau nunjukin ke orang-orang sholawat. Biarin. Soalnya kalau nggak begitu susah, kita cari waktu untuk benar-benar duduk di atas sejadah tuh susah. Biarlah duduk di atas sejadah menjadi bonus. Teman-teman kalau kita ngebiasain baca salawat sambil aktivitas, nanti kita dimudahkan sama Allah untuk bisa baca duduk di atas sejadah. Pokoknya jangan pernah lepas deh. Mau hatinya adem, mau pikirannya enteng ya walaupun banyak masalah, baca sholawat. Pakai tasbih kemana-mana, pakai paksa. Ini tidak harus, tapi ini adalah salah satu cara supaya kita bisa tetap istiqomah. Mau nggak mau kan ngelihat tasbih dipencet. Gitu loh ya. Lanjut ya, Masya Allah akhirnya Mbak Hasanah bisa lanjut kuliah walaupun jadi telat ya gara-gara ya kemarin seperti itu. Sebenarnya ya nggak salah juga Mbak, namanya Mbak Hasanah kan pengen bisa bantu keluarga, bisa bantu orang tua, bisa bayar kuliah sendiri. Ternyata hasilnya seperti ini, nggak apa-apa, jadi pelajaran dan jadi pelajaran buat kita semua. Jangan sampai kita kena penipuan seperti itu ya, amin. Jangan sampai deh teman-teman. Udah banyak banget, bahkan adik aku sendiri udah kena tuh ya, harus punya hutang 100 juta gara-gara masalah penipuan percis kayak mbaknya gini. 100 juta tuh. Ya Allah, untung aja dia sadar itu kalau itu salah tuh. Mana dia di laut tuh sama adik aku si Willy. Dan sekarang akhirnya dia tiap bulan gajian cuman buat bayar utang. Apa nggak sedih ya? Tapi ya itulah tadi. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Bukan karena Allah nggak sayang sama kita, ya, justru karena Allah sayang sama kita. Allah mau kita jadi lebih baik. Dari ujian ini kita lolos dari ujian, kita insya Allah jadi lebih baik, diangkat derajatnya dan tentu baik segala-galanya. Masya Allah ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Hasanah lancar terus rezekinya, bisa segera lulus, dapat pekerjaan terbaik. Jangan lupa sholawatnya ya Mbak ya. Jangan lupa pokoknya. Dan semoga teman-teman juga lancar rezekinya, dimudahkan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan di-share, komen ya. Semangat!